Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang aturan pengisian tempat. Kalau sebelumnya sudah ada permutasi, kita berikutnya ke aturan pengisian tempat. Nah ini untuk aturan pengisian tempat atau filling slot, ini merupakan cara penyusunan beberapa objek dengan mengisi tempat yang memiliki syarat tertentu terlebih dahulu. Jadi nanti kalau ada syarat tertentu, itu yang diisi tempat itu yang diisi dahulu. Contoh dari angka-angka 2, 4, 5, 6 dan 7, tentukan banyaknya bilangan yang terdiri dari 3 angka tanpa ada angka yang sama ya. Jadi nanti di sini ada 3 tempat karena diminta 3 angka ya. Jadi angka pertama, kedua, ketiga, atau tempat ke-1, tempat kedua, dan tempat ketiga. Nah, dari 5 bilangan yang ada yaitu 2, 4, 5, 6 dan 7, ini tempat pertama dapat diisi salah satu dari 5 bilangan tersebut. Jadi tempat pertama ini bisa diisi 2, angka 2 maksudnya, kemudian atau angka 4, atau angka 5, atau angka 6, ataupun angka 7. Jadi tempat ke-1 itu bisa diisi salah satu ya dari 5 bilangan semula, sehingga nanti tersisa 4 bilangan. Kalau yang diambil angka 1 kita masukkan tempat 1 kita masukkan 2, maka tersisanya 4 bilangan. Demikian juga kalau yang kita isikan adalah angka 4 di tempat ke-1, tetap sisanya juga 4 bilangan atau 4 angka. Atau misalkan 7 juga tetap 4 angka. Yang jelas dari 5 bilangan ini sudah diambil 1, berarti masih sisa 4 ya. Jadi tempat ke-1 itu bisa diisi dengan 5 cara ya, atau 5 bilangan. Ini tempat ke-1. Ini 5 cara ya, bukan angka 5 ya. 5 cara, maksudnya cara pertama kita ngisikan 2, cara kedua kita ngisikan angka 4, cara ketiga kita ngisi angka 5, 6 atau 7. Nah, sisa 4 bilangan tadi kita masukkan ke tempat yang kedua, yaitu tempat kedua bisa kita isikan dengan 4 cara. Kalau misalkan yang pertama tadi 2, maka 4 cara yang kedua adalah untuk tempat kedua bisa 4 atau 5 atau 6 atau 7. Jadi ada 4 cara ya, bukan angka 4 ya, tapi 4 cara. Sehingga sudah dari 5 ini sudah diambil 2, sudah diambil 2 angka, yaitu untuk ditaruh di tempat ke-1 dan tempat kedua, sehingga sisa 3 bilangan. Nah, tempat ketiga itu bisa diisi salah satu dari 3 bilangan yang tersisa tadi, sehingga ini ada 3 cara ya, bukan bilangan 3 ya, tapi 3 cara. Nah, ini aturan perkalian, kaidah perkalian juga mengatakan kalau misalkan cara pertama atau tempat pertama diisi dengan 5 cara, tempat kedua dengan 4 cara, tempat ketiga 3 cara, maka totalnya banyak cara adalah tinggal dikalikan 5 kali 4 kali 3, yaitu 60 cara. Ini sebenarnya permutasi juga bisa kita gunakan untuk menghitung persoalan yang pertama ini ya, yaitu n permutasi R, memilih R dari n unsur, hasilnya 60. Contoh yang kedua masih angka yang sama tapi kasusnya beda. Oke. Dari angka 2, 4, 5, 6 dan 7 akan dibuat bilangan yang terdiri atas 3 angka, masih sama. Nah, banyaknya bilangan yang dapat dibuat yang lebih besar dari 600. Jadi ini untuk filling slot atau aturan pengisian tempat, ini biasanya ada syarat-syarat tertentu. Dalam hal ini syaratnya adalah 3 angka tadi harus lebih dari 600. Sama ada 3 tempat
tempat ke-1, kedua, dan ketiga dari 5 bilangan. Nah, tempat ke-1 ini dapat diisi angka 6 atau 7 ya. Angka 6 atau 7. Kenapa? Agar terbentuk bilangan lebih dari 600. Kalau bilangan tempat pertama ini sebagai ratusan, kita isi angka 2, jelas hasilnya 200 sekian. Ini tidak memenuhi syarat. Maka tempat pertama hanya dapat diisi oleh angka 6 atau 7. Angka 2, angka 4 atau angka 5 ini tidak boleh diletakkan di tempat ke-1. Jadi tempat ke-1 hanya ada 2 cara ya. Hanya ada 2 cara. Yaitu cara yang pertama adalah mengisikan dengan 6, cara yang kedua mengisikan dengan angka 7. 2 cara. Kemudian tempat yang kedua sisanya. Jadi kalau ciri-ciri dari lebih dari 600 adalah bilangan pertamanya ini nggak boleh 5, nggak boleh 4, 3, 2, 1. Yang boleh 6, 7, 8, 9 gitu ya. Cuma di sini hanya ada 6 dan 7. Jadi syarat khususnya ada di tempat yang ke-1. Kalau di tempat yang kedua bebas. Nah, di sini tempat kedua adalah sisanya. Dari 5 bilangan ini tadi sudah diambil salah satu dari 6 ataupun 7, kan tinggal sisa 4. Jadi tempat kedua bisa diisi dengan 4 cara. Kemudian sudah diambil lagi di tempat kedua, maka sisanya 3 cara. Sehingga banyaknya bilangan atau banyaknya cara untuk menyusunnya adalah tinggal kalikan saja. 2 kali 4 kali 3. Ada 24 cara. Contoh lagi. Dari angka-angka 2, 4, 5, 6, dan 7. Ini akan dibuat bilangan terdiri dari 3 angka. Nah, yang ditanyakan adalah banyaknya bilangan genap yang dapat dibuat. Jadi ini syaratnya adalah bilangan genap. Ciri-ciri bilangan genap adalah jika satuannya merupakan bilangan genap. Puluhan dan ratusan ini tidak mempengaruhi. Yang menjadi pengaruh kuat adalah atau pengaruh utama adalah tempat ketiga. Jadi ini harus diisi terlebih dahulu syarat bilangan genap. Tadi kan disampaikan aturan pengisian tempat ini untuk mengisi tempat yang memiliki syarat tertentu terlebih dahulu. Jadi kalau ada syarat tertentu itu harus diisi terlebih dahulu. Kayak contoh yang ketiga ini. Jadi syaratnya bilangan genap, berarti tempat ketiga harus kita isi dengan bilangan genap. Ciri-cirinya kan satuannya harus bilangan genap. Dari soal mana saja yang bilangan genap? 2, 4, atau 6. Nggak boleh diisi oleh 5 atau 7, nggak boleh. Karena kalau tempat ketiga diisi 5 atau 7, dia akan menjadi bilangan ganjil. Jadi tempat ketiga ini yang diisi harus tempat ketiga dulu. Tempat ketiga bisa dilakukan dengan 3 cara. Cara pertama mengisinya dengan angka 2. Cara kedua mengisinya dengan angka 4. Cara ketiga mengisinya dengan angka 6. Jadi ada 3 cara. Nah, tinggal tempat ke-1. Ini 3 cara ini ya tadi ya. Tinggal tempat ke-1. Tempat ke-1 dapat diisi dengan 4 bilangan sebelumnya. Ini 4. Oke, kemudian ini 3. Nah, tempat kedua diisi dengan 3 cara. Jadi ini sama ya, 4 kali 3 kali 3. Atau boleh juga sebenarnya tadi tempat kedua dulu diisi ya, sama 36 cara. Oke, itu untuk aturan pengisian tempat. Sekarang latihannya. Nah, ini ada berapa soal nih? Ada 7 soal. Kita bahas satu-satu.
Ini soal untuk permutasi dan aturan pengisian tempat ya. Yang pertama adalah menyusun dua huruf dari huruf-huruf pada kata SITER. Ini boleh pakai aturan pengisian tempat dua kotak. Ini ada 5 unsur ya. Berarti kotak pertama boleh diisi dengan 5, kotak kedua dengan 4, sisanya kan 4. 5 cara, kemudian 4 cara. Atau boleh juga pakai menggunakan NPR ya, 5 permutasi 2. Kemudian yang kedua, tersedia angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini dibuat 3 bilangan juga tanpa angka yang sama. Banyaknya bilangan yang dapat dibuat. Boleh pakai aturan pengisian tempat ataupun pakai permutasi NPR juga. Ini berarti 7 permutasi 3 atau 3 kotak pakai aturan pengisian tempat. Nomor 3, bilangan ganjil. Nah, ini bilangan ganjil terdiri atas 4 angka ya, jadi nanti pakai 4 kotak. Kalau pakai permutasi agak susah ya, ini harus pakai aturan pengisian tempat, filling slot. Ciri bilangan ganjil, maka pada kotak keempat, kotak terakhir harus diisi 3 atau 5 atau 7 ya, 3, 5 atau 7. Jadi kotak terakhir diisi 3 cara, sisanya tinggal dihitung. Ini ingat, ini ada 6 angka ya, jadi sisanya adalah 5, kemudian kali 4 kali 3, kemudian kali 3 yang tempat keempat ya. Jadi nanti pakai 4, kemudian tempat yang terakhir yaitu yang keempat atau satuannya itu diisi terlebih dahulu. Tadi sudah dijelaskan. Yang nomor 4, dari angka-angka 2, 3, 5, 6, 7, dan 9 dibuat bilangan terdiri atas 3 angka. Nah, ini 3 angka ya, pakai aturan pengisian tempat 3 kotak lebih dari 500. Cirinya adalah angka pertama harus, nah ini 4 cara, 5, 6 atau 5, 6, 7 atau 9. Enggak boleh tempat pertama diisi 2 ataupun 3. Selanjutnya menyesuaikan. Nomor 5, dari 8 calon pengurus akan dipilih ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara ya, seorang-seorang maksudnya ya. Oke, bendahara. Banyaknya cara, ini bisa pakai filling slot ataupun permutasi. Jadi 4 posisi ya, ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Atau pakai NPR 8 permutasi 4. Nomor 6, banyaknya susunan berbeda, dibuat dari huruf-huruf pada kata kalkulus. Ini pakai permutasi dengan unsur yang sama. Unsur yang sama mana? K-nya ada 2, L-nya ada 2, U-nya juga ada 2. Jadi ini totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 faktorial dibagi 2 kali 2. Yang terakhir, dalam sebuah rapat diatur tempat duduk melingkari sebuah meja. Ini pakai siklis pastinya. Ada 5 peserta rapat. Dengan catatan ketua dan wakilnya harus duduk berdampingan. Ada 5 orang, berarti anggotanya ada 3 ya, karena ketua dan wakilnya harus duduk berdampingan. Ini berarti siklisnya seperti ini. Ini misalkan siklisnya muternya gini. Nah,
ketua dan wakilnya ini kita anggap satu paket. Nah, satu paket ini ketua dan wakilnya di sini misalkan. Jadi paket yang lain ada 3. Nah, ini nanti seolah-olah permutasi siklis dengan berapa ini? Dengan 4 anggota, dengan 4 unsur ya. Walaupun sebenarnya 5, sebenarnya kan 5, tapi karena ketua dan wakil harus gandengan, maka dia siklis tapi 4 unsur ini seolah-olah diikat jadi satu. Jadi nanti n-1 n-1 nya berarti 3 faktorial. Ini kan 4 unsur, 1, 2, 3, dan 4, berarti 3 faktorial. Oke, ini siklisnya. Nah, tapi kan di ketua dan wakil ketua ini ada 2 cara ya, ada 2 cara mengisi tempat duduk ketua dan wakil ketua, yaitu cara pertama adalah ketuanya di kanan, cara kedua ketuanya di kiri. Jadi nanti kali 2 faktorial atau kali 2. Oke, itu jawabannya. Oke, jawaban nomor 7, 3 faktorial kali 2 faktorial. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.